Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung, khususnya tim percepatan, nama saya Ibu Heni Cornela Pongo AMDSH, ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Oke, di sini kita menemui Ibu Kadis. Ibu Kadis, selamat siang. Selamat Ya, siang. Ibu Kadis namanya siapa? Saya Merianti Dumbela, sarjana ekonomi, master administrasi publik. Saat ini sebagai kepala dinas lingkungan hidup Kota Bitung. Oke. Kalau begitu Ibu boleh ya kita tanya-tanya ya. Boleh. Oke, saya mau tanya nih satu pertanyaan. Bagaimana SOP petugas penagih retribusi untuk rumah tinggal yang ada di dinas ini? Baik. Retribusi yang ada di dinas lingkungan hidup itu namanya retribusi kebersihan atau retribusi persampahan. Nah, retribusi ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Nah, di jasa umum ini artinya ada beberapa retribusi yang terangkum di dalam Perda ini. Salah satunya adalah retribusi kebersihan atau retribusi pengolahan sampah. Nah, cara penagihan retribusi ini kita punya kolektor. Ya. Kolektor ini adalah ada yang PNS, ada juga yang tenaga harian lepas. Nah, mereka melakukan penagihan di objek-objek retribusi yang ada di Kota Bitung. Nah, objek retribusi di Kota Bitung itu ada siapa saja objeknya. Yang pertama itu adalah industri. Kemudian ada niaga, kemudian ada rumah tinggal. Nah, cara penagihannya adalah kolektor ini datang ke objek retribusi dengan membawa surat tugas dari kepala dinas tentunya. Nah, untuk industri dan niaga, mereka langsung ke objek itu sendiri. Misalnya perusahaan, mereka datang, kemudian dengan membawa penetapan berapa retribusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri atau usaha-usaha niaga itu sendiri berdasarkan Perda yang tadi ya, Perda nomor 4 tahun 2011. Kemudian kalau untuk retribusi rumah tinggal itu cara penagihannya dua. Nah, khusus yang berlangganan dengan PDAM itu kami tagihkan melalui rekening PDAM. Itu ada MOU antara Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan daerah air minum itu ditagihkan lewat rekening PDAM. Nah, khusus untuk yang tidak berlangganan dengan PDAM itu dilakukan penagihan door to door. Nah, petugas yang kami tugaskan di sana, sekali lagi mereka membawa surat tugas, kemudian melapor diri kepada lurah, di mana mereka akan melakukan penagihan, kemudian mereka lapor ke Kepala RT, kemudian secara bersama-sama didampingi oleh Kepala RT, mereka datang ke rumah-rumah yang tidak berlangganan dengan PDAM tadi untuk melakukan penagihan retribusi khususnya rumah tinggal ini. Nah, rumah tinggal itu sendiri dibagi juga dua kategori. Ada rumah tinggal A, itu adalah rumah tinggal yang tergolong permanen dan bertingkat, yang mewah. Itu 7.000 DP tarif. Ya, tarif untuk retribusi. Sementara rumah tangga B itu dikategorikan rumah semi permanen dan sederhana. Itu tarif retribusinya itu 5.000 per bulan. Jadi kalau yang kategori rumah tinggal A itu 7.000 per bulan, kalau yang kategori rumah tangga B atau rumah tinggal B itu 5.000 per bulan. Bagaimana membedakan itu? Apa? Nah, yang tadi untuk rumah tinggal A itu rumah permanen dan mewah, bertingkat. Kemudian yang B itu bukan permanen atau semi permanen dan rumah sederhana. Itu yang diatur oleh Perda yang tadi. Oke, kalau begitu saya menyimpang dari sini. Saya mau tanya kemarin tuh Pak Dengkira mengenai Oh iya. Terus Ibu klarifikasi. Iya, jadi kemarin barangkali ada miskomunikasi antara petugas kami dengan objek retribusi. Nah, mungkin ada sedikit miskomunikasi, katakanlah miskomunikasi karena si informasi yang sedang saya dengar
ada sedikit orang Nado bilang baku bantah sedikit ya, karena Aku ambil mulu. iyo kalau orang Nado bilang Terus? begitu. Nah, setelah kami klarifikasi, si petugas kami itu yang disebut Ibu Noo ini, dia juga sudah menyadari bahwa beliau sudah hilaf ya, sudah terlanjur sedikit emosi sehingga terjadi perdebatan antara objek retribusi dan kolektor kami. Dan itu juga kami sudah lakukan pembinaan terhadap oknum ini, yang kolektor ini. Dan untuk sementara beliau kami tarik di kantor dan belum bekerja lagi, belum ke lapangan untuk melaksanakan tugas. Iya. Jadi beliau sekarang di kantor, kami tugaskan dulu di kantor sambil akan evaluasi lagi. Ini masih banyak pertanyaan masyarakat yang Ibu Kadis bilang tadi miskomunikasi. Coba cerita lebih detail lagi seperti apa tuh miskomunikasi. Nah, kalau yang saya gali dari Ibu Noo ini, barangkali si objek ini kebetulan tuan rumah, pemilik rumah itu tidak berada di tempat, ya, tidak berada di tempat, sehingga yang terima itu cuma si Opa. Opa bilang, apa ini retribusi? Nah, barangkali Opa tidak mengetahui apa yang dikatakan retribusi ini apa. Opa tidak tahu, kasihan toh. Kemudian ya barangkali Opa sedikit juga emosi, mungkin ada kata-kata kasar yang keluar, sehingga si petugas juga sudah membalas dengan kata-kata kasar. Nah, itu yang barangkali sehingga terjadi miss di situ. Nah, yang melapor ini kan anak dari si Opa itu. Nah, anak yang melapor ini juga memang tidak berada di tempat. Beliau cuma dengar keterangan dari Opa bahwa tadi datang petugas tagih retribusi, marah-marah dan lain sebagainya. Akhirnya itu sempat viral di media sosial. Dan itu saya sendiri yang sudah langsung klarifikasi ke pemilik rumah, dalam hal ini anak si Opa. Kita juga waktu itu sudah minta maaf beliau, Pak minta maaf kalau petugas saya kasar, kemudian sudah salah sudah ada tingkah laku yang tidak sesuai sebetulnya. Sebagai pelayan masyarakat sebetulnya, walaupun penagih retribusi, tetapi prinsipnya adalah pelayan masyarakat. Kami Dinas Lingkungan Hidup melakukan pelayanan publik, dalam hal ini pengolahan sampah di Kota Bitung. Nah, itu juga salah satu pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan. Oke. Sehubungan dengan kejadian itu, ada upaya pencegahan nggak biar tidak terjadi hal-hal seperti itu? Ada nggak dari dinas? Barangkali kalau kita gali dari kejadian ini, ya, di situ bilang orang nggak tahu, saya tidak tahu apa retribusi. Baru kali ini ada orang yang menagih retribusi, begitu kan bahasanya, sehingga saya bisa menarik satu bukan kesimpulan karena cuma dari satu orang sumber kan, tetapi di sini saya bisa katakan bahwa berarti ada juga masyarakat yang belum tahu apa ini retribusi ini, sehingga barangkali masih butuh lagi sosialisasi, ke masyarakat. Nah, sosialisasi ini memang orang tidak langsung door to door ke masyarakat, barangkali lewat lewat pemerintah setempat, dalam hal ini lurah dan kepala lingkungan dan RT, karena mereka itu adalah ujung tombak, perpanjangan tangan yang paling terdepan yang ada di masyarakat, sehingga kami butuh peran ya dari kepala lingkungan dan RT serta lurah, supaya itu lebih memberikan lagi penjelasan kepada masyarakat. Karena saya tahu saya baru 3 bulan lebih, 4 bulan saya di sini. Saya sudah 1 kali melakukan sosialisasi di semua kecamatan kepada lurah, kepala dan RT. Dan salah satu materi sosialisasi itu adalah retribusi ini. Retribusi ini yang orang tagih door to door. Orang ini sebagai barangkali sebagai bahan referensi juga bahwa target PAD yang ada di DLH ini adalah 1,5 M untuk tahun ini. Nah, potensi yang di 1,5
1,5 miliar ini itu terbesar itu ada di retribusi rumah tinggal. Sehingga itu yang orang mau genjot supaya semua yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya itu wajib membayar retribusi sesuai Perda nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Barangkali itu. Oke, kalau gitu terima kasih. Mungkin ada tambahan Ibu sebagai penutup, silakan. Iya. Barangkali sebagai penutup perlu saya sampaikan bahwa tanggung jawab pengolahan sampah di Kota Bitung ini adalah bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tetapi semua ya stakeholder itu punya tanggung jawab. Nah, siapa saja? Antara lain masyarakat itu sendiri. Masyarakat orang semua ini penghasil sampah. Saya, ibu, dan semua pribadi, organisasi ataupun perusahaan itu adalah sumber-sumber produksi sampah. Oleh karena itu, orang punya hak dan kewajiban. Masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat, hak masyarakat adalah menerima pelayanan kebersihan kota. Nah, kewajibannya apa? Ketika menerima pelayanan kebersihan kota, wajib bayar retribusi. Nah, hak mereka untuk menerima pelayanan kebersihan bukan cuma orang pesampah, orang angkut, tetapi ketika mereka datang di sarana-sarana publik, pasar misalnya, di taman-taman bermain misalnya, di kota yang sudah dorang nikmati udara segar, dorang nikmati kota yang bersih, itu sudah merupakan dorang juga pihak. Dorang sudah menikmati kebersihan kota yang dikelola oleh DLH. Nah, kewajibannya apa? Bayar retribusi. Nah, kemudian mereka juga punya kewajiban untuk mengolah sampah itu dari di mana sampah itu diproduksi. Artinya apa? Ketika orang memproduksi sampah, ya, orang semua ini memproduksi sampah. Sebetulnya kalau undang-undang 18 tahun 2000 lupa itu tahunnya tentang pengolahan sampah itu, bahwa pengolahan sampah itu dimulai dari sampah itu diproduksi. Dari mana? Dari rumah. Jadi ketika orang produksi, orang mesti lakukan pemilahan. Mana yang tidak dipakai, mana yang boleh didaur ulang, mana yang boleh dipakai ulang. Ini sebetulnya wajib sebetulnya. Cuma memang ini belum maksimal orang lakukan karena butuh persamaan mindset cara berpikir antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini yang orang mesti set dari sekarang. Karena kalau tidak dari sekarang kapan lagi? Kemudian kalau tidak kalau orang tidak mulai, siapa lagi yang akan memulai? Nah, jadi itu barangkali yang menjadi tugas berat orang, dan saya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya tidak pernah bosan. Apapun itu, biar orang bilang, syukur ada ikut itu sudah dengar, saya tidak pernah akan bosan. Saya tetap akan menyampaikan bahwa ini pemerintah berkewajiban dan ini masyarakat berkewajiban. Ini pemerintah pihak dan ini masyarakat punya hak. Di masyarakat kita ya masih ada yang berpikir, masih ada mindset yang ada di masyarakat itu bahwa urusan sampah itu adalah urusan pemerintah, bukan urusan masyarakat. Urusan kebersihan jalan, kebersihan kintal, ya, kebersihan got itu adalah urusan kepala RT, padahal bukan. Itu urusan orang semua, termasuk masyarakat. Nah, masyarakat berperan di sini mana? Dorang pekintal ya, masyarakat lingkungan rumah itu wajib dibersihkan oleh pemilik rumah itu sendiri. Sampai DP got di muka rumah itu sebetulnya itu kewajibannya, wajib dibersihkan oleh pemilik rumah itu sendiri, bukan kepala RT, petugas, ya. Nah, ini yang orang perlu merubah. Mindset ini yang perlu orang samakan persepsi, samakan orang cara berpikir bahwa pengolahan sampah itu adalah tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab semata-mata oleh pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau ini sudah terkolaborasi dengan baik ya, masyarakat sudah berkolaborasi dengan pemerintah, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat terhadap pengolahan sampah yang baik dan benar berdasarkan Undang-Undang 18 ya, itu maka saya yakin ya, orang pesampah di Kota Bitung ini akan tertangani dengan baik. Itu barangkali yang jadi harapan orang semua ya. Dan itu yang orang mau tata dari sekarang. Dan memang ini butuh waktu dan butuh proses. Dan bukan cuma itu, tantangan luar biasa ini.
tantangan berat sekali. Karena ada Oke. masyarakat buang jo di situ, asik kok. Itu kok nanti kok dinas kebersihan yang angkat. Padahal bukan itu. Nah, untuk pengolahan sampah itu sendiri, ya setelah orang suka pisah toh, ya pakai bahasa Manado supaya gampang Ya, cerna. silakan. Nah setelah sampah dipilah, ada kan organik itu daun-daun sisa-sisa makanan. Nah sisa makanan ini kan boleh orang kasih ke ternak, jangan dibawa ke TPS lagi, kasih ke ternak. Atau kalau sisa-sisa daun yang dari halaman, orang bikin kompos. Nah orang bikin lubang tampung di situ, itu bisa jadi kompos, bisa dijadikan pupuk ke pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Kemudian yang plastik ini boleh masuk ke bank sampah. Nah bank sampah ini bisa bisa mendongkrak ya volume sampah di Kota Bitung yang tidak lagi dibawa ke TPA. Nah, volume sampah di Kota Bitung ini satu hari itu ada kurang lebih 153 kubik. Nah, kalau itu plastik orang kasih sendiri, misalnya 25% dari semua sampai dihasilkan, 25% itu orang sisihkan untuk masuk ke bank sampah, dijual lagi, dipergunakan lagi atau dimanfaatkan kembali. Nah, berapa kubik yang orang bisa irit, tidak dibawa lagi ke TPA. Nah, sehingga bank sampah ini dengan pengomposan ini wajib orang bikin di setiap kelurahan. Nah, kita angan-angannya, bukan juga angan-angan tapi terus mulai ada action ini, bahwa di setiap kelurahan itu minimal satu ada bank sampah, di minimal satu kelurahan itu ada satu tempat pengomposan khusus kelurahan itu, dan satu bank sampah khusus kelurahan itu. Kapan tuh realisasi? Nah, sudah ada 2 kelurahan yang mulai. Oke. Ada kelurahan Girian Permai dengan kelurahan Manimbo kalau nggak salah. Itu sudah ada. Nah, kalau ini semua bisa terwujud di 69 kelurahan itu sudah ada, itu bisa orang tingkatkan per RT. Nah, sehingga ke depannya beberapa tahun ke depan ini ya barangkali kurang setengah orang sampah dari produksi sampah per hari itu yang tidak lagi dibawa ke TPA itu kurang setengah. Karena setengah sudah masuk di tempat kompos dan setengahnya lagi seperempat masuk di kompos dan seperempat itu sudah masuk ke bank sampah. Nah, kalau ini sudah terwujud ya, pengolahan sampah di Kota Bitung itu sudah dikategorikan sangat baik dan itu amanat undang-undang. Barangkali itu yang bisa terima kasih Ibu atas waktunya, semoga berkati dan salam sehat. Salam sehat.